Salam dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dendris Billy, NIM 17340-318, kelas B reguler sore semester 7, dengan mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Dalam hal ini, saya akan membahas buku hasil review saya yang ketiga yang berjudul Penyakit Alzheimer dan Demensia. Terakhir ini menyajikan data tentang prevalensi DA dan kematian di Amerika Serikat dan global, mendefinisikan penyakit Alzheimer dan demensia lainnya adalah kelainan otak yang progresif dan tidak dapat disembuhkan yang secara bertahap merusak ingatan, penilaian, keterampilan penalaran, kepribadian, otonomi, dan pada akhirnya fungsi tubuh seseorang. Meski penyebabnya tetap ada dan tidak diketahui, itu mengakibatkan hilangnya neuron terukur, kerusakan neuron jadi mereka tidak lagi berfungsi dengan baik, dan hilangnya sinapsis, koneksi saraf yang melaluinya pesan diteruskan dari neuron ke neuron, juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer, onset lambat. Dia pada dasarnya adalah penyakit orang tua dewasa, meskipun gejala pertama yang terlihat dapat terjadi lebih awal. Ada awal onset atau EAT kadang-kadang dapat mempengaruhi orang yang semuda 30 tahunan, tapi ini jarang terjadi. Ketika AD berjalan dalam keluarga, itu disebut penyakit Alzheimer keluarga atau FAK. Penyebab yang mendasari dan faktor risiko spesifik untuk dia tetap ada tidak jelas, meskipun investasi penelitian cukup besar. Pada tahun 2011, National Institute on Aging atau NIA dan Alzheimer Association mengusulkan kriteria dan pedoman yang direvisi untuk mendiagnosis iklan. Kriteria dan pedoman ini memperbarui yang diterbitkan pada tahun 1984 oleh Institut Gangguan dan Neurologis dan Stroke Nasional dan A. Itu kriteria versi sebelumnya, terutama didasarkan pada penilaian klinis dokter tentang penyebab gejala individu seperti yang dijelaskan oleh individu dan anggota keluarga. Hasil tes kognitif dan umum penilaian neurologis, kriteria baru menggabungkan untuk fase praklinis sebelum gejala seperti hilang ingatan berkembang, dan ketiga, mereka memasukkan tes biomarker yang bisa menunjukkan ada atau tidak adanya DA atau risiko mengembangkannya. Meskipun menemukan tes yang sederhana dan murah seperti tes darah tentu saja ideal untuk pasien dan dokter hingga saat ini. MNC yang paling mungkin untuk mengembangkan DA adalah penelitian utama tujuan menurut Livingstone et al. Pada tahun 2017. Demikian pula pada tahun 1988 Institut Nasional Neurologis dan Gangguan Komunikatif dan Stroke serta Alzheimer dan terkait asosiasi gangguan mendefinisikan 3 kategori diagnostik DA yang mungkin dan pasti ada. AD pasti dapat dikonfirmasi hanya pada otopsi setelahnya.
Pada tahun 2012, NIA dan AA mengembangkan pedoman untuk membantu ahli patologi mendeskripsikan dan mengkategorikan perubahan otak yang berkait dengan DA dan demensia lainnya pada otopsi. Mini Mental State Examination atau MMSE adalah yang paling umum menggunakan tes untuk membantu dokter mendiagnosis DA dan menilai perkembangannya dan kerasnya. MMSE menguji berbagai kemampuan mental, termasuk kemampuan seseorang, memori, perhatian, dan bahasa. Dokter mempertimbangkan skor seseorang beserta riwayat, gejala, pemeriksaan fisik, dan hasil tes lain secara scan otak. MMSE juga dapat digunakan untuk menilai perubahan pada seseorang yang telah didiagnosis dengan DA dan bantuan mengklarifikasi seberapa parah gejala seseorang dan seberapa cepat mereka berkembang. Lihat, beberapa komentator telah mengkritik kriteria diagnostik saat ini. Misalnya, Sabat pada tahun 2018 berpendapat bahwa kuesioner formulai konvensional, biasanya MMSE, berguna dalam bidang medis diagnostik, rentan terhadap perangkap stereotip dan pelabelan. Untuk sebab itu, Sabat penting untuk memahami pengalaman subjektif AD. Hipotesis kolinergik investigasi biokimia sistematis otak pasien dengan DA dimulai pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Harapannya adalah yang jelas kelainan neurokimia yang ditentukan akan didefinisikan asalkan dasar untuk pengembangan investasi terapeutik. Kolinergi hipotesis difokuskan pada neurotransmitter, reseptornya, dan sirkuit saraf dan menyatakan bahwa aset kolin, terutama sistem kolinergik nikotinic, penting untuk memori dan perhatian. Itu mengemukakan degenerasi itu neuron gilergik di otak depan basal dan hilangnya neurotomisi kolinergik di korteks cerebral dan area lain, berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan fungsi kognitif yang terlihat pada pasien dengan DA. Bertus et al. Pada tahun 1982. Namun setelah 20 tahun didominasi bukti dari berbagai penelitian menantang kebenaran teori kolinergik sebagai penjelasan untuk DAD dan kehilangan dukungan pada pertegahan hipotetik pada tahun 1990-an. Francis et al. Pada tahun 1999, hipotesis kaskade amyloid. Ketika ilmu kedokteran secara umum berpindah dari perspektif ilmu saraf, sistem ke genetika dan biologi molekuler, sebuah celah muncul untuk menggantikan hipotesis kolinergik dengan hipotesis yang dianggap lebih kuat, yaitu hipotesis kaskade amyloid. Teori ini mengusulkan itu akumulasi berlebihan dari peptida yang disebut beta amyloid di otak mengganggu komunikasi di antara sel-sel otak, akhirnya membunuh mereka sehingga menyebabkan AD.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, sekian dan terima kasih.